hati yang membelakang punggung. Wa husila ma fi sudur, kata Allah. Aku akan zahirkan dirinya yang sebenarnya. Walaupun zahirnya nampaknya manusia, secara mata ini, secara kasat mata, tapi dipandang dengan kaca basira, mata batin, hati fuad, maka yang nampak itu adalah babi. Ya, yang nampak itu harimau, yang nampak itu monyet, badannya manusia tapi kepalanya harimau, babi dan monyet. Ya, makanya Nabi bilang, kalau kita mau mengambil hikmah dan iktibarnya, apa yang disampaikan Nabi? Apa kata Rasulullah? Man akhraja nafasim bi ghairi li zikrillah fahuwal mait. Dunal baqarah kal hinjir. Barang siapa yang napasnya turun naik keluar masuk, lupa dia dengan Tuhan. Tidak berzikir dia, tak ingat siapa dirinya. Siapa yang melihat, siapa yang mendengar, siapa yang berkata, siapa yang mengetahui kuasa berkehendak dan hidup, dan siapa yang wujud, lupa dia akan dirinya. Maka dirinya itu adalah bangkai. Bayangkan. Jadi orang yang tidak ingat akan dirinya, bahwa dirinya ini adalah rahasia diri Tuhan, rahasia diri si hayat, rahasia diri si sama, si basar, si kalam, si kudrat, si irodat, yaitu Allah. Maka dia itu adalah bangkai. Keras Nabi menyampaikan, supaya kita mampu memahami diri sebenarnya. Maka ada Nabi dalam penyampaiannya tegas, keras. Bagaimana kita itu tersentak, sadar kita disentak oleh Nabi supaya kita tahu bahwa kita ini lupa diri kita ini siapa. Itulah rahasia hidup dan mati. Masalul lazina yazkuruna rabbahu wal lazina la yazkuru masalul hayy wal mait. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang lalai tidak berzikir dengan Allah, perumpamaannya sama seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Itu dia. Jadi orang yang hidup adalah orang yang berzikir. Orang yang ingat akan Tuhan. Tuhan itu yang menjadi rahasia dirinya. Tuhan itu nyata pada dirinya. Nyata zatnya, nyata sifatnya, nyata asmanya, nyata afalnya. Bukti nyatanya, afalnya, nyata pada perbuatan tubuh ini. Bukti nyatanya asmanya, nyata pada kalbu. Bukti nyatanya sifatnya kelihatan pada ruh. Bukti nyatanya zatnya, nyata pada sir rahasia. Maka manusia itu dikatakan rahasia diri Tuhan karena dia memanggung diri zat, sifat, asma dan af'al. Jadi orang yang hidup adalah orang yang berzikir. Orang yang ingat akan Tuhan. Tuhan itu yang menjadi rahasia dirinya. Tuhan itu nyata pada dirinya. Nyata zatnya, nyata sifatnya, nyata asmanya, nyata af'alnya. Bukti nyatanya, af'alnya, nyata pada perbuatan tubuh ini. Bukti nyatanya, asmanya, nyata pada kalbu. Bukti nyatanya, sifatnya, kelihatan pada ruh. Bukti nyatanya, zatnya, nyata pada sir rahasia. Maka manusia itu dikatakan rahasia diri Tuhan karena dia memanggung diri zat, sifat, asma, dan af'al. Itulah yang ingat, itulah orang yang hidup. Tapi orang yang mati, yang dikatakan bangkai tadi, bukan bangkainya hewan, sapi, tapi babi, adalah orang yang tidak sadar dan tidak mengerti siapa dirinya itu. Jadi rugi kita. Ya. Kita sendiri yang menzolimi diri kita ini. Maka pantaslah orang-orang yang berbuat zolim pada dirinya. Aku angkat derajatnya, aku tinggikan makamnya. Tapi dia menghinakan akan dirinya dengan cara menutupi akan rahasia diri aku yang sudah nyata pada dirinya. Ini yang Allah katakan. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kenapa kebanyakan isi neraka jahanam itu terdiri pada jin dan manusia? Lahum qulubun, tapi hati mereka tidak mampu memahaminya. Walau a'yun
la yubsiruna biha. Mereka punya mata, punya penglihatan, tapi mereka tidak mampu memahami akan wujud Allah yang nyata pada dirinya. Walahum azanu la yasma'una biha. Mereka punya pendengaran, tapi mereka tidak mampu mendengarkan kalam-kalam Allah pada kalamnya sendiri. Padahal kalamnya itu adalah corong untuk membaca akan kalamnya Tuhan. Mereka tak mampu, kata Tuhan. Nah, inilah yang Allah katakan, ulaika kal an'am balhum adol. Mereka sama seperti hewan ternak. Ada. Ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang lalai. Maka orang yang lalai itulah yang disebut namanya ahli neraka. Apa sebabnya? Ulaika fi dhalalim ba'id. Mereka telah jauh tersesatnya, kata Tuhan. Jadi orang yang tersesat itu orang tidak mengerti dengan diri. Ya, karena kita pemegang amanah rahasia diri Allah, maka kenalilah akan diri kita ini. Kalau kita ingin berjumpa dan bersua dengan anak-anak dan keturunan kita, berjumpa kita dengan satu jemaah kita ini. Ya. Karena kullu unasin bi imamihim. Setiap manusia itu dia beserta imamnya. Itu yang nanti akan dipanggil oleh Tuhan. Ya. Allah akan panggil bagaimana? Ya. Yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Pada satu saat nanti manusia ini akan dipanggil sesuai dengan imamnya masing-masing. Mursyidnya, gurunya, sampai kepada Rasulullah ke atas. Jadi kalau kita tidak punya imam, tidak punya mursyid, lalu kita berimam dengan siapa? Berimam dengan diri sendiri, tidak tahu deh kan diri awak. Atas aseknya awak Bapak Ibu. Makanya perlu kita berguru, perlu kita menuntut. Ya. Nah, kalau kita ingin berguru menuntut, maka carilah guru yang sudah berjumpa dengan Allah. Pasti Bapak Ibu bisa berjumpa dengan Allah. Nah, tapi kalau kita berguru, yang guru itu belum berjumpa dengan Allah, dipastikan pula kita tidak bisa berjumpa dengan Allah. Jadi kalau gurunya belum berjumpa dengan Allah, maka kita juga belum bisa berjumpa dengan Allah. Tapi kalau gurunya sudah berjumpa dengan Allah, insya Allah pasti Bapak Ibu bisa berjumpa dengan Allah. Carilah guru yang berjumpa Allah itu.